Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan sobat ACS yang berbahagia, kita bertemu kembali setelah beberapa waktu kita jeda karena terus terang harus saya akui bahwa saya belum stabil untuk bisa memproduksi video ini secara rutin karena berbagai alasan. Pada kesempatan ini saya masih ingin melanjutkan satu materi mengenai akibat perjanjian yang terkait barangkali nanti harus dilihat sebagai perkecualian, yaitu mengenai akibat dari perjanjian, hak kewajibannya itu berlaku bagi para pihak. Apakah ini nanti bisa konsisten ataukah ada penyimpangan-penyimpangan? Sebagaimana di awal sudah saya katakan, penyimpangan itu ada di dalam pasal 1340 ayat 2 yang langsung menunjuk pada pasal 1317. Tetapi pada kesempatan ini saya belum bicara tentang pasal itu, saya masih ingin berbicara segi perkecualian yang tidak disebut di dalam pasal 1317. Mengenai akibat perjanjian ini, sekali lagi kalau kita apa kita ingat-ingat atau kita amati, kalau seseorang itu misalnya pesan atau membeli kue tart misalnya, maka bagi seorang penjual tart yang menjual kepada saudara akan tampak tali temali, ada ikatan-ikatan yang dilahirkan dari serentetan perjanjian. Misalnya sebelum kue tart itu sampai di tangan saudara, maka penjual itu telah menjalin hubungan dengan misalnya penjual telur, penjual tepung, dan lain-lain, termasuk juga kemungkinan memperkerjakan seseorang di rumah rotinya. Sehingga segala kebendaan yang nampaknya itu sederhana, tetapi di balik itu ada serangkaian perjanjian-perjanjian yang ada kemungkinannya, misalnya si penjual telur kepada pemilik pabrik roti ini mungkin belum dibayar, padahal telurnya sudah dibuat kue, yang kuenya sudah di tangan saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk kalau misalnya ada sebuah misalnya perjanjian pemborongan misalnya. Kalau ada perjanjian pemborongan itu pihaknya adalah antara bohir dengan pemborong. Bohir menginginkan adanya suatu gedung dengan harga tertentu. Maka saudara bisa melihat di situ tampak perikatan yang muncul. Kewajiban si pemborong adalah menyerahkan gedung yang diminta oleh bohir. Kemudian kewajibannya si bohir adalah membayar harga yang sudah disetujui. Untuk bisa mewujudkan gedung yang diminta oleh si bohir, si pemborong akan menjalin hubungan perjanjian dengan berbagai pihak, dengan toko material, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga pemborong harus menjalin perjanjian dengan seseorang yang nanti akan mengerjakan berdirinya suatu bangunan. Dan ini bukan urusan si bohir. Oleh sebab itu, kalau kita lihat rentetan yang paling dekat, nanti pemborong adalah akan menjalin hubungan, salah satunya ini kita ambil adalah dengan tukang. Ya. Maka ada perjanjian yang kita lihat sekarang, ada perjanjian antara bohir ini dengan pemborong di satu sisi. Di sisi lain ada perjanjian antara pemborong dengan tukang. Perjanjian antara pemborong dengan tukang ini hanya berlaku bagi pemborong dan tukang.
Sedangkan perjanjian pemborongan antara Bohir, pemilik proyek, dengan si pemborong adalah berlaku juga bagi pemborong dan Bohir. Ini menurut pasal 1315 dihubungkan dengan 1340 ayat 2. Artinya perjanjian antara Bohir dan pemborong ini tidak dapat meletakkan kewajiban pada pihak tiga, termasuk pada tukang. Dan tidak pula dapat meletakkan hak pada pihak ketiga. Demikian pula menurut 1315 Junto 1340 ayat 2. Perjanjian antara pemborong dengan tukang ini juga tidak dapat meletakkan kewajiban pada pihak ketiga dan meletakkan hak pada pihak ketiga. Jadi berlaku bagi pihak-pihak sendiri. Ini asasnya. Nah, sekarang di dalam praktek itu sangat bervariasi kemungkinan kejadiannya. Misalnya, kalau kita menemukan suatu kasus misalnya. Di dalam contoh ini misalnya si tukang yang punya hak atas upah ini masih punya tagihan kepada si pemborong sebesar 50 juta. Tetapi pemborong, ini biasanya kalau tukang itu tukang bangunan itu mereka mendapatkan bayaran biasanya seminggu sekali jatuh pada hari Sabtu. Sehingga umumnya hari Sabtu itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Tetapi celakanya sebelum hari Sabtu ini si pemborong justru kabur. Kabur hanya salah satu contoh peristiwanya. Nanti intinya adalah si tukang ini tidak dapat menagih upahnya kepada pemborong dengan berbagai alasan. Mungkin alasan yuridis juga bisa. Pertanyaannya secara sosial, apakah hak si tukang ini bisa kita tagihkan kepada Bohir? Bukankah tukang ini mengerjakan suatu pekerjaan pesanannya si Bohir? Tetapi kita bisa melihat lebih lanjut peristiwanya. Kemungkinan juga yang terjadi adalah ternyata si Bohir ini masih mempunyai hutang kepada pemborong. Nah, kita tahu bahwa biasanya Bohir ini ketika membayar upah ini, apalagi kalau misalnya Bohir ini adalah instansi tertentu, pemerintah misalnya, maka ada termin tertentu kapan si Bohir itu akan mencairkan pembayaran. Jadi tidak per minggu, tetapi biasanya per termin berapa bulan sekali. Pada saat peristiwa si tukang hendak menagih upahnya kepada si pemborong, pemborong ini kabur entah kemana, hingga nggak bisa nagih. Di sisi lain, si pemborong sebenarnya masih punya tagihan kepada si Bohir sejumlah 30 juta. Pertanyaan yuridisnya adalah, apakah hak si tukang kepada pemborong ini bisa dilancarkan kepada pihak Bohir? Dengan alasan apa? Itu tadi yang pertama. Bukankah si tukang ini mengerjakan bangunan ini adalah bangunannya milik si Bohir? Apalagi diketahui bahwa ternyata si Bohir pun masih punya hutang kepada pemborong. Ini adalah persoalan. Nah, untungnya ini kita dibekali suatu pengetahuan akademik hukum bahwa hukum yang baik itu, ini kata guru saya, Bapak Cisatrio, hukum yang baik itu adalah yang bisa bergerak dari dua kutub yang berseberangan. Jadi fleksibel. Di satu sisi itu adalah kutub kepastian hukum, di sisi lain adalah kutub keadilan.
maka hukum yang baik di samping mementingkan kepastian juga dalam peristiwa-peristiwa tertentu itu juga berpegang pada keadilan. Nah, saudara bisa menerapkan pada kasus ini. Misalnya, sekarang adilkah seandainya hak tukang yang secara asasnya prinsipnya ini hanya bisa ditagih kepada pemborong, apakah hak tukang ini bisa ditujukan kepada bohir? Atau dengan kata lain, apakah bohir bisa menolak seandainya tukang itu misalnya menagih kepada bohir? Bukankah menurut 1315 Yunto 1340 ayat 2 perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak? Adilkah seandainya si bohir ini diberikan suatu hak untuk menolak? Ini yang harus kita cerna, bahwa meskipun prinsipnya itu adalah perjanjian hanya berlaku bagi para pihak, tetapi dalam kasus-kasus tertentu ternyata pembuat undang-undang juga memperhatikan segi-segi keadilan. Sehingga kalau kita lanjutkan peristiwa itu, misalnya, maka berdasarkan pasal ini 13 14 pasal 16 14 KUH Perdata di dalam perjanjian pemborongan, ternyata hak tukang yang belum dibayar oleh pemborong ini bisa ditujukan kepada bohir sebatas atau sejumlah hutangnya bohir kepada pemborong. Kira-kira ini adil apa enggak? Artinya, apakah dengan adanya pasal ini lalu menjadi berat bagi si bohir? Enggak juga. Apakah menguntungkan bagi tukang? Ya, menguntungkan dalam arti tidak menjadi tambah kekayaannya juga enggak. Ini hanya memberikan solusi karena apa? Menurut pembuat undang-undang, bagaimanapun harga yang diterima atau yang menjadi haknya pemborong ini sebagian adalah pasti akan untuk membayar tukang. Karena itu tadi saya katakan bahwa untuk berdirinya gedung ini ternyata banyak tali temali, banyak ikatan-ikatan yang saling bertautan. Tetapi di dalam batas-batas tertentu, undang-undang bisa memberikan perkecualian terhadap prinsip yang diberikan 1315 Yunto 1340. Jadi sebesar 30 juta, yaitu patokannya adalah berapa utang si bohir ini kepada pemborong, maka itulah maksimal yang bisa yang harus dibayarkan oleh bohir kepada tukang, meskipun secara yuridis menurut pasal 1315 itu tidak ada hak atau kewajiban bohir kepada tukang, tidak ada. Demikian pula hak tukang tidak dapat ditujukan kepada bohir, itu prinsipnya. Tetapi menurut kasus ini, dalam kasus seperti ini, maka ini diberikan perkecualian. Mudah-mudahan prinsip seperti ini nanti bisa juga untuk patokan kalau ada kasus, misalnya di dalam instansi-instansi tertentu, itu kalau itu instansi pemerintahan, pembayaran itu pasti pakai termin. Misalnya ada pemborongan mengenai kebersihan yang biasa, misalnya cleaning service, diborongkan itu hal kebersihan. Maka sebenarnya antara pekerja, orang yang mengerjakan kebersihan di kantor itu tidak ada hubungan yuridis pada si pemilik kantor atau pimpinan kantor. Tetapi bayangkan seandainya perusahaan atau CV atau PT yang memperkerjakan pekerja cleaning service itu yang punya hak upah kepada PT-nya. Ini ternyata PT-nya tidak atau ada kesulitan untuk mencarikan pembayaran dari instansi pemerintah misalnya. Jadi bukan hanya kabur, tetapi kemungkinan tidak bisa memenuhi syarat aturan-aturan birokrasi yang mungkin berubah atau bagaimana tidak bisa memenuhi. Sehingga bagi si pimpinan instansi itu tidak berani mengeluarkan
atau tidak bisa mencarikan kepada si pemborong itu kebersihan, tetapi juga tidak berani membayar kepada pekerja cleaning service karena tidak ada hubungan hukum. Maka kita bisa analog dengan prinsip 1614. Jadi peristiwa 1614 ini adalah salah satu contoh saja yang nanti bisa dipakai sebagai pedoman untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu manakala ada hubungan hukum yang ada rentetan perikatannya seperti itu. Jadi saya ambil contoh, tukang punya hak menagih kepada bohir sejumlah tagihannya pemborong kepada bohir. Lalu bagaimana nasib selebihnya ini? Tagihannya 50 hanya dibayar karena tagihannya si pemborong kepada bohir cuma 30. Lalu yang 20 juta ini bagaimana nasibnya? Apakah si bohir bisa dipaksakan untuk melunasi seluruh tagihan si tukang? Tidak bisa. Jadi undang-undang membatasi kewajiban bohir diwajibkan untuk membayar kepada tukang hanya sebesar utangnya si bohir kepada si pemborong. Ini logis, ini masuk akal karena di satu sisi bahwa perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan contoh di dalam kasus ini bisa memberikan suatu inspirasi atau pedoman manakala kita atau saudara menghadapi kasus-kasus yang serupa. Contohnya kalau misalnya tadi saya contohkan sebuah instansi ini ketika pemborongnya mengklaim pencairan karena syaratnya tidak terpenuhi sehingga tidak membayar, kalau ini terus-menerus maka pekerja cleaning service tidak akan dibayar kalau CVN PT-nya juga nggak punya uang, merasa masih punya tagihan kepada si pemilik kantor atau pimpinan instansi. Artinya ini bisa dipakai sebagai pedoman. Ini saudara yang bisa saya sampaikan pada video ini, meskipun sekelumit, mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi. Untuk video berikutnya kita akan bicarakan nanti mengenai janji untuk pihak ketiga atau der dan beding yang meskipun itu tidak populer, jarang kita dengar, tetapi ini adalah suatu materi keilmuan yang nanti manfaatnya itu untuk apa sebenarnya di dalam keseharian. Mungkin kita merasakan manfaatnya tetapi tidak menyadari bahwa karena ada lembaga yang namanya janji untuk pihak ketiga. Baik saudara, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di lain waktu.